Oke, apa kabar semua? Ya, pertanyaan basa-basi. Enggak, cuman ada yang saya pengen tes hari ini. Em, siapa yang hari ini ada tiga poin ya? Ada 3 poin. Yang pertama, yang perasaannya lagi sangat-sangat happy, top of the world, yang kayak lagi super bersemangat and everything is great, pokoknya lagi super bersemangat. Yang kedua, all good, normal, baik-baik saja, no complain. Yang ketiga, lagi sedih, galau, saya hanyalah cacing dan remahan tempe dan lain-lain, apapun perasaan itu. Nah, saya pengen tanya sekali lagi dan saya pengen semua boleh jujur, tenang aja kalau misalkan lagi sedih nggak bakal saya suruh, sure langsung datengin, nggak kayak gitu, just santai aja. Tapi siapa yang hari ini boleh angkat benar-benar tangan kalau misalkan kalian lagi merasa I'm very excited, saya lagi benar-benar super bersemangat dan all is good, great gitu loh. Oke, ada satu orang. Yang berasa lagi baik-baik saja, no complain, all is good. Oke. Yang berasa lagi sangat-sangat galau dan bersedih. Nggak apa-apa lah, it's okay. Ya. Siapa yang pernah di sini? Tadi pertanyaannya adalah siapa yang hari ini lagi berasa seperti itu ya. Pertanyaan keduanya adalah siapa yang pernah merasakan tiga-tiganya? Semua pasti pernah, setuju? Ya kan? Siapa yang pernah merasakan tiga-tiganya dalam satu hari? Galau maksimal tuh, pagi sampai malam kayak dari top of the world sampai malam itu. And I believe some of us pernah ngalamin hal seperti itu ya. Saya pun juga berapa kali mengalami hal seperti itu. Dan hari ini tema sharing saya mulai sekarang. Ya, ini kita masih di series di Made for More dan saya pengen hari ini kita belajar tentang hal ini bahwa minggu pertama di bulan ini kemarin di bulan Made for More ini minggu pertama kita belajar tentang kalibrasi kehendak. Kita belajar gimana aturan desire kita selaras sama desire Tuhan. Gitu loh. Ya, minggu kedua kita belajar tentang God's idea. Ada bahwa kita harus menjadi orang yang utuh dan integritas di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, minggu ini apa yang kita pengen belajar? Hari ini saya pengen sharing sedikit bahwa perasaan tadi yang kita kayak tadi lagi obrolin gitu ya. Maksudnya kita lagi bahas bahwa ada orang yang kita bisa super happy, super excited, super bersemangat dan lain-lain. Tapi di satu sisi kita bisa sangat sedih, sangat galau, yang stres banget dan disappointed dan lain-lain. Ada juga masa di mana kita biasa-biasa aja. Kenapa perasaan-perasaan ini penting? Kalau kita coba saya tanya satu orang, contoh, Ken, boleh ceritain sedikit, singkat banget aja, kayak kapan lu merasa sangat-sangat happy? Anything. Waktu menang pitch. Menang pitch. Gue waktu itu, gue gak inget kapan gue terakhir happy banget. Kayak ada liar dan lain-lain segala macam. Ya, itu jawaban paling aman nih. Ya, tadi siapa yang pernah bersedih? Ada yang pernah sedih? Ada yang berani menceritakan satu? Singkat aja, boleh. Siapa namanya tadi? Yohanes. Oke, boleh ceritain sedikit. Jadi kemarin saya kehilangan Lori dan ada juga yang kehilangan kucing. Oke, semoga ketemu ya. Nah, jadi ada kalanya di mana kamu merasa sangat happy, sangat sedih dan sadar nggak bahwa perasaan tadi, semua perasaan itu, kalau kalian ingat balik lagi, kalian coba pikirin sebentar, perasaan happy tadi, perasaan sedih tadi, semua pasti ke-connect sama satu situasi, betul ya? Pasti ke-reflect langsung kayak, kejadiannya apa? Perasaannya seperti apa? Nah, kejadian itu yang buat orang-orang yang pernah merasakan, dan saya bilang, seperti yang tadi saya tanya, semua pasti pernah merasakan tiga-tiganya. Pernah kan di dalam satu hari itu tiga-tiganya berubah? Situasinya terombang-ambing, sebegitu mudahnya. Saya dalam seminggu ini ngalamin tiga-tiganya kebetulan. Jadi di minggu ini jadi kayaknya gak enak banget gitu loh. Hari pertama gimana, hari kedua gimana, itu berubahnya sesingkat itu. Nah, dalam perubahan yang sesingkat itu, yang segampang itu berubah karena situasi, bahayanya kadang jalan hidup kita atau arah hidup kita juga terpengaruh, ngerti ya? Apa yang sesuatu yang seperti kayak mood, hari ini saya lagi happy kah atau saya lagi sedih, tapi karena satu kejadian atau kejadian yang lama, itu mempengaruhi segala keputusan saya di masa depan. Itu mempengaruhi segala karakter saya bahkan.
Itu mempengaruhi bagaimana saya memandang orang lain dan lain-lain sebagainya. Dan ini yang pengen kita berjaga-jaga. Karena kadang-kadang yang membatasi kita bahwa kita diciptakan sama Tuhan lebih, kita diciptakan Tuhan punya panggilan yang besar dan lain-lain. Yang membatasi karena 1-2 situasi yang pernah terjadi kita. Atau ketakutan yang akan di masa depan. Itu yang membatasi kita. Dan ini yang hari ini kita mau tackle, kita membahas bareng-bareng. Ibrani 12 ayat 28 dibilang gini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Siapa yang pernah dengar ayat ini? Nah ya, saya dulu inget banget, mungkin saya dengernya antara saya keingetnya khotbahnya orang dan lain-lain segala macam. Jadi kalimat yang saya ingat adalah gini, karena kita sudah menerima kerajaan Allah yang tidak bergoncangkan, mari kita berpegang sama kerajaan Allah yang tidak bergoncangkan. Pernah dengar gak statement kayak gitu? Pernah kan? Pasti ada yang pernah dengar karena ada khotbah-khotbah yang gitu. Entah kenapa saya ingatnya ayatnya kayak gitu, yang penting berpegang sama kerajaan yang tidak tergoncangkan. Benar gak? Sebenarnya benar juga. Tapi gak cukup cuma berpegang. Dalam konteks berpegang itu artinya gak cukup cuma ingetin, ya Tuhan baik kok, nggak cukup. Yang dibilang di sini adalah beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan dan mengucap syukur. Nah ini yang kemarin minggu ini saya belajar banget gitu. Saya seminggu ini hari Rabu kita kemarin ada workshop ya, tim PW ada workshop sama Pastor Sidney Mohede, terus kayak wah pulang tuh semangat kan. Semangat, challenge gitu, wah banyak PR, semangat banget. Besokannya menghadapi pekerjaan sudah tidak bersemangat lagi, yang kayak lagi pressure. Terus dipanggil direksi mau meeting segala macam, jadi udah siapin dan macam nervous. Pas meeting happy, dia bilang oke, kita udah ke arah yang lebih bagus, good job dan lain-lain, wah happy. Nggak berapa lama dengar kabar dari nyokap kabarin kayak, Nil pajak kurang bayar tahun ini. Stres lagi. Damai sejahtera menghilang langsung karena gue udah mikir-mikir tadi, gue udah super bersemangat kayak wah bentar lagi THR, yes nambah cash gitu loh. Habis itu pas dilihat kayak enggak nambah, dan mending bayarnya buat sesuatu yang saya mau, bayarnya buat pajak gitu loh, yang kayak yang terjadi demikian. Terus kayak saya cerita sama beberapa teman, cerita sama Merek juga kayak gimana nih, terus dia cuma pasang emoticon sedih berapa hari, dia tanya kayak emang ada gituan ya, terus dia pasang emoticon ya turut berduka lah intinya gitu. Nggak berapa hari kemudian dia cerita kayak dia juga ngalamin hal yang sama, itu hati tuh langsung tenang, yes ada teman. Enggak lah. cuman sometimes it's easier you know, kayak to feel that way, kayak oh gue gak sendirian, you feel happy, you feel a lot happy. Cuman jadi saya pas dengar aduh saya mesti ada bayar gede dan lain-lain, it feels not good lagi lah gitu loh, pasti jelas gak happy lagi. Dan besokannya kerjaan lagi dan lain-lain segala macam. Itu gampang banget berubahnya gitu loh. Dan kalau kita tidak belajar berpegang sama sesuatu, atau kita tidak belajar ingat dan menjalankan menerima kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan ini, tapi kita nggak menghidupi dalam kehidupan kita, itu sama aja kayak kita nggak belajar berakar. Nah yang tanpa kita sadar, kadang kita sering berakar sama situasi tertentu, bukan sama firman Tuhan ya. Gue boleh minta bantuan nggak, Doni atau Winston boleh minta 3 kursi kosong di sini. Saya boleh minta tolong. Itu dari yang sebelah sana juga boleh. Maaf ya, saya butuh props. Ya, thank you kan, satu lagi. Satu di sebelah sini. Sip. Ya, boleh. Thank you. Ya. Oke. Gimana yang kelihatan ya? Gini lah ya, udah biarin lah ya. Oke. Ada dalam kehidupan kita, ada namanya timeline jelas ya. Ada waktu, kita semua tidak lekang oleh, ya tidak semuanya pasti lewatin namanya waktu. Yang pertama ada past. Oke, ada masa lalu kita. Kita anggap ini past, ini kursi past. Oke, ini kursi masa lalu. Ada future, ini kursinya future. Oke, terakhir ada present. Ini kursinya present. Ada masa lalu, ada masa depan, ada masa saat ini. Terkadang dalam hari-hari kita sibuk mikirin di sini, kita nggak bisa lihat yang lain. Kita sibuk mikirin masa depan kita kayak gimana, kita worry masa depan kita nggak bisa lihat yang lain.
Terkadang kita sibuk di sini juga. Karena saya dulu pernah gimana dan lain-lain segala macam. Kita nggak berani berharap sama yang masa depan. Masuk akal ya. Dan kadang-kadang kita di sini, YOLO. Ya kan? Hajar aja. Hajar beli segalanya dan lain-lain karena hidup cuma sekali. Tanpa memikirkan pengalaman dan masa depan akan jadi seperti apa. Dalam mengenang, saya bilang mengenang masa lalu, dalam kita belajar tentang masa lalu ini. Ada ayat Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Boleh semuanya buka? Saya nggak masukin di slide. Boleh semuanya buka sama-sama Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Sudah ketemu? Oke, saya bacain ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini, Filipi 3 ayat 13-14, Paulus bilang kayak, apa yang sebagai masa lalunya. Dan Paulus menceritakan di sini bahwa masa lalu dia bukan all bad loh. Tapi banyak great things ya. Banyak achievementnya juga. Tapi dia bilang ya udah masa lalu ya masa lalu. It's past. Dan saya belajar untuk melihat ke depan. Masa lalu kita adalah bagian dari hidup kita. Baik itu baik maupun buruk. Itu sukses ataupun enggak. Itu tuh bagian dari hidup kita. Apa yang harus kita pertahankan adalah pengalaman kita, semua legacy yang diturunin. Waktu ayah saya meninggal, saya belajar tentang, oh ya bapak gue orangnya begini-begini, dan itu legacy, itu pelajaran gitu loh. Itu masa lalu kita. Itu bisa jadi guide kita yang bagus, betul ya? Pengalaman adalah guru yang paling berharga dan lain-lain segala macam, tapi it's true. Pengalaman, kamu pernah salah, kamu pernah melakukan apa, kamu pernah jatuh, kamu belajar untuk nggak takut, lebih hati-hati, betul kan ya? Pasti akan seperti itu. Nah, pengalaman-pengalaman itu membantu kita menjaga diri kita supaya di masa depan kita nggak bodoh lagi. It's good, keep it. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang berbahaya yang menghambat kita jadi nggak bisa ngelihat ke depan. Contohnya apa? Yang pertama, contohnya adalah kadang-kadang kesuksesan di masa lalu. Pernah nggak ketemu sama orang yang ceritanya selalu kayak dulu, waktu saya muda, wah dulu saya bisa berhasil ngelakuin ini segala macam. Dulu saya apa. Ketika lu fokus sama dulu terus, itu nyangkut sama glory masa lalu. Dan seringkali kita bertemu sama orang itu. Bisa juga trauma. Bisa juga stres. Bisa juga ketakutan. Itu sangat bisa membuat kamu stuck, membatasi kamu untuk mau melakukan sesuatu yang baru karena takut. Pengalaman saya waktu itu nilai kuliah saya kurang bagus. Enggak, jelek. Bukan kurang bagus lagi. Nilai kuliah saya tereng gitu, di bawah banget gitu. Terus pernah satu kali nilai kuliah saya bagus. Saya kaget, ibu saya jelas lebih kaget lagi, dan teman-teman saya juga kaget. Dan teman saya cuma bercanda bilang, hei tenang aja Nil, kesuksesan lu yang sekarang itu cuma kegagalan yang tertunda. Itu support banget kan teman sebagai teman itu. Biasa kan dibilang roda berputar. Ya bener, emang pasti nanti juga gagal lagi. Tahu nggak bercanda kayak gitu itu nyangkut sama saya bertahun-tahun. Nggak pahit, bukan pahit yang kayak wah habis itu kayak teman macam apa itu terus nggak mau temenan lagi ya. Kagak. Nggak ada pahitan, tapi gara-gara cuman dari kalimat seperti itu nempel loh. Dan saya nggak berani do things karena nanti juga bakal ada gagalnya. Mendingan jaga ekspektasi deh, takut. Saya nggak berani cobain to explore more karena takut. Itu nggak sadar, it took years baru mikir-mikir kayak ternyata nempel yang itu. Nggak nyadar, baru mau belajar lagi sekarang. Nah, you have to check. Ada gak masa lalu kita? Dan ini refleksi kita masing-masing. Karena jangan sampai kalau kita bilang, ayo kita mesti fokus ke masa depan, dengerin firman yang bagus. Tuhan punya janji yang indah dan lain-lain. Tapi kita sibuk di sini. Gak sadar. Kita sibuk di masa lalu kita, dulu saya pernah dikatain orang, saya pernah apa. Jadi kita gak bisa percaya yang di depan sono. Percuma dengar firmannya kalau kita gak belajar untuk ya mesti keluar, move on.
Tidak ada solusi dengan luar biasa. Tidak ada 3 steps, 5 steps. Move on. Why? Bisa diubah gak? Gimana caranya? Susah pasti bro. Belum bisa diubah. Tidak ada tindakan yang bisa ngubah. Memori kita bisa ini, kadang-kadang kamu bisa ganti refill sama memori yang lebih indah, yes. Kamu bisa paling that's the only way. Cuman yang udah terjadi dalam kehidupan kita itu udah bagian hidup kita, gak bisa diapa-apain. Pada saat kita luka, kamu tahu pada kamu luka, kering, jadi bekas apa? Bekas cakaran kan, bekas luka gitu loh. Gatel kan. Apalagi kalau dia udah lagi mau mulai kering gitu loh. Sebelum dia ganti kulit baru itu gatel, kayaknya pengen kamu cepet-cepet hilangin. Tapi itu tanda kamu pernah luka dan tanda kamu udah sembuh. Betul kan, kalau lukanya nutup kan itu tandanya kamu udah sembuh. Tapi problemnya kita pengen scratch free. Betul ya, kita gak pengen ada celah, gak pengen ada sakit dan lain-lain. Malah kadang-kadang ketika ada luka kita sembunyiin terus. Apa yang terjadi kalau kamu sembunyiin, kamu gak biarin lukanya. Kamu tahu kan kalau kamu main basket, kamu luka jatuh gitu ya. Pakai obat merah itu tuh rasanya pengen tonjok orang kan yang kasih obatnya itu loh. Dia bilang ini cepet sembuh, kenapa? Itu kayak lukanya dikasih semacam obat yang lebih kuat lagi tapi habis itu cepet kering langsung selesai. Tapi problemnya kita malah jagain karena takut kena air dikit dicuci, takut sakit, takut apa saja. Kita tutupin, jadinya kita malah simpen terus. That's what happen. The moment kalau kita stuck di sini, kita nggak akan bisa mikir yang ke depan. Okay? Next point, membayangkan masa depan. In our future, 1 Korintus 2 ayat 9. Boleh dibuka semua? 1 Korintus 2 ayat 9. Udah ketemu? Oke. 1 Korintus 2 ayat 9 saya bacain. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini future yang Tuhan ceritanya siapin buat kita. Saya pegang satu kalimat ini, masa depanmu itu bisa jauh lebih indah daripada yang kamu pernah bayangkan. Bahkan untuk seseorang yang visioner, yang membayangkan begitu indah. Mungkin dia, kalau kita membayangkannya yang penting saya hidup sehat. Ada orang lain yang membayangkan, wah saya akan mengubah dunia, bahkan lebih gede lagi. It's fine, percaya nggak? Kalau Tuhan punya masa depan jauh lebih indah bahkan dari yang seseorang bisa pernah bayangin. Betul ya? Tapi, when you set your goal, itu penting sekali untuk people we set our goals. Kenapa? Karena di Amsal 29:18 dibilang ya tanpa visi, no vision people perish, intinya gitu. Gak ada visi, gak ada arahan, gak ada goal, then you don't know where you want to go. Kamu gak tahu kamu mesti ke arah mana. You need that vision. Kamu tahu kamu punya certain goal. Kamu tahu dalam goal dalam financial kamu, dalam keluarga, dalam apapun itu, dalam pelayanan dan lain-lain segala macam. Waktu kamu punya goal, that keeps you on your toes. Apa ya, kayak bikin kamu jadi berjaga-jaga terus. Siap lari. Karena itu emang arahnya mesti ke sono. Kalau ada things, ketika ada selections pilihan. Kalau kita gak punya goals, dikasih pilihan A, B, C, D, E, bingung kan? Yang mana aja kayaknya terlihat indah dan lain. Tapi kalau kita punya goals, kita tahu apa yang cocok sama kita, ya kita bisa lebih pilih. Dengan bijak. Nah, problemnya, kadang-kadang ketika kita terlalu fokus sama goal kita fokus sama di masa depan, kita terlalu cepat untuk nyari sesuai yang kayak, wah ini berkatnya Tuhan, ini arahnya Tuhan dan lain-lain segala macam. Dan itu belum tentu bagus buat kita. Kadang-kadang apa yang maksudnya gimana? Contoh, saya pernah pengalaman gini dalam pekerjaan saya. Saya dulu pernah, pasti ada masanya di mana setiap orang kita akan melek financial, melek apapun itu pasti ada. Dan saya pernah belajar kayak waktu itu satu kali kayak, oh saya mesti bisa bekerja dengan baik untuk dapat target financial yang saya mau. Dan pada saat saya bekerja, saya dapat opportunity itu. Gajinya naik jauh, intinya gitu. Ambil gak? Ambil. Tertarik saya ambil. Saya masuk. Saya dapat pekerjaannya, gajinya saya dapetin. Tapi yang bikin saya stres apa? Skill saya belum nyampe di sana. Jadi happy gak tiap bulan dapat gaji sesuai yang saya minta? Happy. Tapi ketika skillnya tidak di backup, confidence saya tidak ke backup. Stres saya. Padahal sesuai doa gak? Mau kan?
Tapi when you rush into it, tanpa mempersiapkan dalamnya, lu bakal stres. Lu bakal stres. Dan this is a scary part about this world right now, these days. Kita sibuk karena ngikutin yang lain pace-nya lagi kayak gimana, bener kan? Yang lain trennya lagi kayak gimana, yang lain gimana. Jadi kita pengen, ayo kita mesti percepat that process supaya bisa nyampe. Supaya saya juga bisa dapetin. Gitu loh. Orang lagi kerja, wah mereka udah bikin bisnis, mereka udah mesti apa, mereka udah mesti apa. We rush into that. Tapi kadang-kadang Tuhan bilang, oh, you know what, wait, timingnya setiap orang tuh beda. Timingnya setiap orang beda. Saya belajar banget dulu dari kakak saya, enci saya cuma bilang kayak gini. Saya sama enci saya itu kalau soal bekerjaan dan lain-lain dia sangat dikaruniai Tuhan lah. Intinya gue juga gak ngerti gimana caranya, pokoknya widih gitu loh, luar biasa. Tapi dia cuma bilang setiap kali ke saya, kamu tahu ada namanya percepatan Tuhan. Pada saat dia mau masuk kuliah, gurunya bilang, InDesign, lu tuh pas-pasan. Lu barely pas, lu bisa masuk aja, ini orang terakhir. Padahal enci gue yang pertama itu yang nilai top student di sekolahnya gitu loh. Dan gurunya bilang InDesign, you know what, lu barely pas. Jadi ini tuh ya kebetulan aja lu bisa masuk. Nilai kuliahnya pas-pasan. Pekerjaannya sukses. Gak ada yang tahu, dia cuma ingetin gue, you know what, ada percepatannya Tuhan. Percaya ada percepatannya Tuhan, just focus on what you have. Dia ingetin gue terus gitu dan itu gue belajar sekali bahwa kadang-kadang we rush into the blessings. Kita pengen, Tuhan aku pengen kayak orang ini dan lain-lain segala macam. Aku pengen kayak dia, aku pengen kayak dia, aku pengen dia. Padahal kita belum siap. Dan lebih parah lagi kadang-kadang kita udah melupakan Tuhannya. Yang penting ayo kita persiapin terus supaya bisa dapetin apa dan lain-lain segala macam. Itu yang kamu lagi ubah apa tuh gak? Packagingnya doang. Isinya belum. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang. Sibuk di marketing, sibuk di packaging, gimana caranya biar lebih menarik, gimana cara biar diterima tanpa ada isinya. And believe me or not, you will get stressed about it. You won't be happy with it. Even though you get the prayer. Makanya doa yang disolidkan dengan kalau desire selaras sama Tuhan, you know, it's not only about the amount. Bukan cuman kayak aku pengen kaya, bukan kayak gitu, aku pengen diberkati, aku pengen bisa jadi apa. Bukan cuman itu, ada dasarnya lagi yang lebih kuat lagi. Dan itu yang saya belajar banget untuk mesti kita bisa jaga. Ya. Focus on the goal, not appreciating the now, itu bisa kita jadi bisa rushing ke the future tanpa foundation yang kuat. Dan ketika kita gagal dan lain-lain, balik lagi tadi. Ketika kita gagal, sibuknya di kursi yang lama. Trauma, takut, gak berani, dan lain-lain. Dan ya saya kebetulan saya pernah melewati itu dan saya bersyukur saya pernah melewati itu. Jadi hari ini kalau saya dipercaya sama sesuatu dan saya tahu dalamnya saya belum siap, belum artinya belum kuat sekali, ya belajar. No other choices. Belajar, seniat-niatnya belajar untuk kejar dan siapin itu gitu loh. Ya. Yang ketiga, hidup di saat ini, present. Boleh dibuka Mazmur 118 ayat 24. Mazmur 118 ayat 24. Udah ketemu semua? Oke, saya bacain. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 ayat 24, mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu dan hidup mengandalkan Tuhan. Enggak, ini bukan ayatnya, jangan salah. Ayatnya yang tadi ya. Apa yang saya belajar mengenai presence adalah belajar untuk benar-benar terima apa yang ada di kedua tangan saya. Belajar untuk kerjain dan belajar untuk mensyukurinya dulu. Terutama nomor satu adalah belajar mensyukurinya dulu. Karena itu yang paling susah. Betul ya? Nah, saya tahu kalau kita mencoba hidup dengan benar dan baik, waktu kita di sini, kalau kita cuma fokus ke sini aja, nggak peduli. Pas ini bisa kamu yang ngalamin, bisa juga cerita dari teman-teman kamu, bener ya? Pengalaman dari mentor kamu, pengalaman dari orang tua, itu bisa membantu kamu memperkuat pas yang udah terjadi supaya kita nggak melakukan keadaan bodoh. Tapi kalau kita cuma fokus di sini doang, pokoknya saya, hidup gue, nggak ada yang ngatur dan lain-lain segala macam, YOLO lifestyles dan you know what, kita bisa merepeat
Kesalahan-kesalahan semua yang sama yang padahal kita udah tahu arahnya bodoh. Tapi kita ulangin aja karena penting. Tanpa memikirkan jelas, tanpa memikirkan masa depan apa yang terjadi sama kita. So duduk di sini fokus sendiri pun juga nggak cukup. Ngerti ya? Dalam presence memang penting sekali untuk kita belajar benar-benar just appreciate it. Nggak perlu pusing orang di luar sana, di Instagram mereka punya apa aja dan lain-lain segala macam. Dan ya waktu itu kita pernah belajar tentang COVID gitu ya. Bukan mengingini aja tapi kadang-kadang wah indah ya dan saya pengen ke sono dan lain-lain segala macam. Appreciate what you have right now. Itu tuh benar-benar apa ya? Dan hidup mengandalkan Tuhan itu benar-benar kunci menghidupi hidup di present yang paling benar. Saya belajar kemarin paling banyak justru sama istri saya. Pas apa namanya? Jadi minggu lalu I guess puasa. Puasa tuh minggu lalu atau 2 minggu lalu? Ya timeline-nya sekitar situ lah. Minggu lalu atau 2 minggu lalu gue juga lupa. Kita puasa bareng dan lain-lain dan itu membantu kita semakin mendekat kepada Tuhan dan saya bersyukur banget kemarin. Jadi pas saya lagi galau-galaunya di minggu ini gitu ya. Saya lagi galau-galaunya di minggu ini saya cerita ke Yoyo gitu. Hatiku gundah. Damai sejahtera melayang gitu. Ngedenger tiba-tiba mesti bayar nominal gitu untuk bayar pajak. Yang ternyata itu terjadi di semua orang yang pindah kerja di tengah tahun. Jadi buat yang pindah kerja di tengah tahun mohon berhati-hati. Ya ya nanti kita ngobrol di belakang. Cuma intinya kalau lu pindah kerja tengah tahun ada kemungkinan pajak lu kurang bayar. Dan gue kena basically kayak gitu. Dan ini gue baru nyadar gue 10 tahun kerja di Indo. Saya 10 tahun kerja di Indonesia dan ini pertama kalinya saya pindah tengah tahun. Biasanya pindah tuh selalu akhir tahun dan awal tahun. Gue juga gak nyadar. Jadi makanya tiba-tiba kayak sakit. Sakit banget gitu. Terus kayak tiba-tiba bayar itu terus terus gue cerita sama Yoyo kan. Gue cerita sama Yoyo, iya nih aduh dia suruh bayar dan lain-lain. She's super calm. Like super calm. Yang kayak it's okay. Ya udah tenang aja. Aku ada duit. Nanti kita bisa pakai duit aku dulu segala macam. Gitu, that's okay, don't worry. Ya udah tenang aja duit nanti pasti bisa diisi lagi. Duit nanti pasti ada Tuhan isi lagi. Kenapa saya bilang it's amazing? Mungkin kalau dengar cerita ini biasa aja. Dia pernah kehilangan jumlah yang sama. Dan dia stresnya setengah mati. Ngerti dia pernah, ini masa-masa lalu dia pernah kehilangan jumlah yang sama. Dan dia stres, kepikiran banget. Saya menjawab dengan kalimat tenang aja Tuhan yang pasti isi. Gitu loh. Tapi tidak setenang itu ngerti ya. Kayak dia pernah kehilangan jumlah yang sama dan stres dan worry dan segala macam. Tapi pada saat saya kemarin itu, she's totally calm. It's gonna be okay. Aku ada, kita bisa bayar dulu, don't worry. Tenang aja, it's gonna be okay. That little things itu membantu saya untuk belajar kayak, kok gue sibuk mengandalkan apa yang gue lihat di rekening gue. Bener kan? Dan kadang-kadang kita gak sadar sama hal itu. Itu seberbahaya itu dan sekecil itu. Saya di kemarin hari Komsel, waktu minggu lalu, saya baru ngobrol sama Yoyo pas kita lagi puasa itu, saya bilang, saya baru nyadar kadang-kadang di kerjaan kenapa saya stres. Maksudnya stres yang tanpa sadar ya. Jadi saya kurang tidur gitu-gitu segala macam. Jadi nggak tahu kenapa. Pokoknya bangun tidur dan sebelum tidur saya pasti mikirin tentang kerjaan. Mikirin tentang kerjaannya bukan kayak nanti gue dipecat nggak. Bukan yang kayak gitu kayak wah ini ide-ide yang lagi dikeluarkan bisa berhasil nggak. Lebih ke arah situ lah sebenarnya. Nothing bad. Tapi somehow udah 3-4 bulan I think saya tidur cuman 4 jam 5 jam sehari. Nggak begitu bisa tidur pulas. Nggak tahu kenapa I feel fine. Pergi ketok-tawa, cuman terlalu mikirin gitu. Dan saya ngobrol sama Yoyo, saya bilang, kenapa ya? Jawaban Kristennya kan sebenarnya simpel kan, mengandalkan Tuhan. Betul ya, kita belajar mengandalkan Tuhan. Tapi saya pas cari-cari akarnya, kapan saya gak mengandalkan Tuhan, saya baru nyadar. Ketika saya makin berpengalaman, tim saya nanya ke saya jawab dari mana dulu? Pengalaman saya. Betul kan ya? Gak salah, saya bukan bilang kayak berarti kalau nanti ada orang tanya karena kita mengandalkan Tuhan. Sebentar, saya tanya Tuhan dulu ya. Give me 5 minutes terus doa, tunggu suara Tuhan. Bukan yang kayak gitu maksud gue. Tapi ketika tanpa sadar your pengalaman bertambah, knowledge kamu bertambah dan lain-lain. Everything lies on you. Jadi ketika mereka datang ke saya dan nanya, kok ini gimana. Saya mesti cari tahu dari pengalaman saya, dari pengetahuan saya yang tentang usahanya dan lain-lain. Saya sharing, tapi kan saya tetap gak tahu hasilnya berhasil apa enggak. Bener ya, saya tetap pengetahuan saya cuma terbatas sampai sono, saya tetap nggak tahu hasilnya akan berhasil apa enggak. Dan di situ saya stres. Karena saya nggak tahu hasilnya akan berhasil apa enggak.
Kalau kita belajar mengandalkan Tuhan bukan berarti Tuhan aku duduk nanti kalau ada yang tanya nanti tunggu hikmat Tuhan tiba-tiba gue bisa jawab, bukan begitu. Tapi even dari pengalaman, even dari pengetahuan kamu yang semakin bertambah dan semakin hebat pun kalau kamu belajar mengandalkan Tuhan, hasilnya tetap kamu tahu bahwa itu yang pegang Tuhan. You have that level of humility dan itu yang saya nggak punya pada saat itu. Karena saya berasa beban usaha ini ya emang bercandaan HRD di tempat saya. Yo iya. Jadi berhasilnya ini apa enggak tergantung kamu. Gue kayak enak aja lu. Kayak susah juga gitu kayak. Cuman itu jadi beban, jadi stres dan lain-lain segala macam. Kalau kamu belajar mengandalkan Tuhan, actually, no it's not be like that. Kalau Tuhan percayain saya di posisi ini, Tuhan percayain saya di pekerjaan ini, berdasarkan pengalaman apapun itu, berarti Tuhan juga siapin bahwa saya bisa bekerja dengan baik sini. Pertanyaan tinggal saya niat dan saya bisa menenangkan hati saya apa enggak. Itu saya belajar. Gitu loh. Nah, tadi kita belajar bahwa ketiga hal ini itu nggak bisa kita fokus cuma sama salah satunya. Bener ya, nggak bisa cuma kita di sini doang. Kita akan jadi orang yang YOLO lifestyle. Kita fokus di sini. I have a goal. I have a target in mind. I have a dream. Orang lain nggak punya dream gue. I have my dream. Tapi ketika kita di sini doang, kita nggak ngelihat apa yang Tuhan kasih. Kita nggak bisa appreciate itu. Ya kita nggak lihat pengalaman yang lama karena kita fokus cuma ke depan doang. Jelas kalau kita fokus di sini doang, ya nyangkut. Masa lalunya nggak kemana-mana. So what you should do, memang tidak ada cara lain selain you gonna stack it up. Bahwa masa lalu kamu, masa depan kamu, sama masa kini, ini udah bagian hidup kamu. Ini udah terjadi. The only thing you can do, itu cuman do the presence. Berikutnya bakal kayak gimana? With all this. Ini gimana harusnya kita build our life. Yesterday is a history, tomorrow is mystery, today is a gift. That's why it's called the present. Ada yang pernah dengar quote ini? Siapa yang ngomong? Master Uwe, Kung Fu Panda 2. Gak ada orang lain yang ngomong. Cuman saya dengarnya dari nonton film ini gitu. Cuman dia kayak so wise. Ya, cuman kayak yesterday is history, that's true. Nothing you can do. Tomorrow is mystery. You can prepare for tomorrow, tapi apakah you can do something about tomorrow? Besok hujan apa enggak aja cuaca belum tentu benar. Benar kan? Nothing much you can only prepare for it. Today is a gift, that's why it's called present, that's very nice. Hari ini adalah kasih dan hari ini adalah pemberian gitu, pemberian Tuhan. Dan kita belajar untuk menghargainya. That's why the only way for you to live your life from now on adalah bawa tiga-tiganya and stack it up. Jangan dipisah-pisahin. Nggak bakal bisa kemana-mana. I'm not done. Meski sekarang in every kategori saya berharap dengan kita gabungin 3 kursi ini, dengan kita gabungin our past, our present, and our future, dengan kita gabungin jadi satu, saya berharap supaya ini bisa jadi kayak kompas, supaya ini bisa jadi kayak arah, kemana arah hidup kita mesti berjalan. Satu tadi, future kita mesti punya goalnya, kita mesti punya visinya. Past kita harus tetap belajar dan menghargai, kenapa? Karena itu menghindarkan kamu dari kesalahan bodoh. Itu loh, kalau kamu tahu. And present, to be grateful and to work on it, apa yang kamu punya. Itu semoga bisa menjadi kompas kita di masa depan. Nah, problemnya seperti yang tadi. Kita bilang kalau bulan ini kita belajar tentang made for more. Saya berani jamin kalian pasti sudah pernah dengar bertahun-tahun, apalagi yang udah berlama di gereja dan lain pasti pernah dengar bahwa Tuhan menciptakan kita lebih, panggilannya besar dan lain segala macam. Tapi nggak cukup kalau cuma hari Minggu doang dengarnya. Betul ya, nggak cukup kalau cuma setiap Sunday kita dikuatin sama itu. Ada satu ayat dibilang, maaf ini jadi kelewat. Ya, you know what, never mind. Oke, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Do not be conformed to the pattern of this world. Ya. Dulu saya pikir,
oh cuman patternnya doang. Pak, maksudnya yang sekarang, oh ya kita jangan kayak anak-anak di luar sono. Kadang-kadang translationnya sesederhana itu bener ya. Kayak ada orang yang hidupnya bebas dan lain-lain, oh kita jangan sama kayak mereka. Tahu nggak tanpa sadar kita sebenarnya udah ngelakuin ini dari kecil. Saya sadarnya dari mana? Waktu saya sebelum punya anak, pas Aiden lagi masih di kandungan gitu ya. Saya doain Aiden pasti all the perfect things. Amazing things kayak, wah dia bakal jadi pemimpin yang hebat, dia bakal disukain sama banyak orang. It's all perfectly great. Yang semua, intinya semua janji Tuhan dan kayaknya sesuatu yang baik. Yang saya ngerti di Alkitab, saya doain buat anak saya. Anaknya belum kelihatan, saya udah doain itu. Tapi when you grow up, yes anakku. Ya. Tapi waktu you grow up, waktu kamu grow up, kamu ingat gak pas kamu TK kamu pasti ditanya sama guru kamu kayak cita-cita kamu jadi apa? Betul ya, pasti ditanyain. Dulu saya gak bisa jawab, tapi teman-teman satu kelas saya udah pada jawab. Mau jadi pilot, mau jadi polisi, mau jadi apa, mau jadi firefighter. Gitu, mau jadi apapun itu, segala macam. Mereka udah ngeliat, kenapa mereka pengen jadi itu? Karena mereka ngeliat orang di depannya keren. Cool, ngerti ya kayak mau jadi pilot kayaknya asik, mau jadi ini kayaknya ini. Dari sejak kita kecil, kita mulai masuk ke sistem dunia. Patternnya ada, goalnya ada ini nih. Ada cita-citanya, ada setnya, ada ini. Tanpa sadar dari kita muda banget aja kita udah belajar ke arah sana. Dan itu tuh kayak it's a pattern. Makanya kalau cuma denger di hari Minggu dan bilang, oh iya kita diciptakan dengan kuat. Tanpa merubah dari dasarnya percuma pasti. Nggak akan cukup kuat untuk merubah semuanya. Ya. Dalam kehidupan kita ada beberapa kategori nih yang kayak seperti minggu lalu. Ada kategori pertama misalkan kayak kerjaan kita. Ada pattern di kerjaan. Ada personal life. Personal life saya bilang pengembangan diri kita lah dan lain-lain segala macam. Ada pasangan. Bagi yang berpasangan, yang tidak nanti. Ada teman, persahabatan. Ada gereja. Misalkan pelayanan atau spiritual. Kita bilangnya bebas. Dan ada keluarga. Ya. Dalam aspek-aspek kehidupan ini. Kita diminta kayak mesti perform di semuanya. Susah gak kadang-kadang? Salah satu contoh buruk yang saya ini kadang-kadang ini dari saya sendiri. Kadang-kadang abis pulang kerja capek, pulang kerja gitu yang benar-benar capek. Kantor saya lagi pindah ke Cakung, jadi buat Ivan yang setiap hari ke Cakung saya menghargainya. Saya cuma seminggu 2 kali aja udah komplain. Saya pulang kerja capek, terus udah pulang kerja capek, bini mesti ditemenin kadang-kadang, bener kan? Ajak ngobrol dong gitu loh. Ajak ngobrol dong, temenin. Habis itu mesti main sama anak. Ya kan, mesti main sama anak. Terus mesti di gereja karena saya berpelayanan, saya juga mesti reach out sama orang-orang kadang-kadang. Ada yang mau cerita, saya mesti duduk dengerin. Gitu. Terus mesti siapin bahan. Kadang-kadang komsel, khotbah, whatever, nyanyi, latihan dan segala macam. Pasti lama-lama ada satu yang jadi beban, bener gak? Yang jadi beban biasanya apa? Yang gak memberikan kamu dampak langsung. Udah. Kalau kamu kerja, habis itu bulan itu langsung dapat gaji, gak bakal jadi beban. Karena kalau gajinya hilang, hidup kita terbeban. Betul ya? Karena duitnya gak ada, hidup kita langsung stres. Kesannya kan seperti itu. Jadi ada dampak langsung. Gak akan terbeban kamu. Tapi ketika yang gak ada dampak langsung ya, lama-lama itu kayak, aduh, pulang gue mesti begini, gue mesti begitu, gue mesti ini. Yang ketika tidak ada dampak langsung, kita akan merasa capek dan jadi beban. Sama kalau kursinya, pinggang saya udah sakit jadi saya gak mau copotin naikin lagi ya. Mohon pengertiannya. Tapi anggap dari gambar itu, sama kamu mesti susun kayak gini. Kenapa? Karena gak bisa dipisah-pisahin. Saya cuma mau sama keluarga saya doang. Yang penting gue orang keluarga. Gue punya visi buat keluarga gue bertumbuh dan lain segala macam. Keluarga tidak di backup dengan spiritual yang tepat, kamu mau bangun keluarga ke arah mana? Keluarga tidak di backup dengan keadaan finansial dan lain-lain segala macam. Hey, pada saat anak kamu sakit mau bayarnya pakai apa? Bener ya, kayak there are a lot of things yang memang dalam segala aspek kehidupan kita, semuanya mesti digabung, no choices. Dan kadang-kadang ketika kita ekstrim satu, kita sibuk montang-manting kayak, pasangan dulu deh, temen sorry bodo amat. Atau temen banget, wah gila bros before
Gitu. Jadi teman banget, teman paling penting dan lain-lain nggak penting segala macam. Gak bisa. Nyatanya gak bisa, kamu cuma fokusin di satu hal. In your life, di every category, you have to do it well. You have to succeed. Tapi memang Tuhan sudah menciptakan kamu bisa kerjain semuanya dengan baik. Yang kita sering lupa caranya. Salah satu kesalahan yang menurut saya, yang saya belajar menurut saya itu terjadi di pattern di dunia ini adalah saya disuruh pisahin. Kalau dunia akan suruh saya pisahin. Kamu kerja, benar pasti dibilang profesional ya. Masalah rumah jangan dibawa di kerjaan. Jaga hati. Memang benar, bukan lu datang ke kantor, istri saya lagi berantem, gak kayak gitu. Cuman maksud saya kayak kamu memang disuruh untuk pisahin. Teman-teman, pasangan-pasangan segala macam gitu. Dan akhirnya ketika semua dipisah sendiri-sendiri, apa yang terjadi ketika seorang diri, ada seorang raja namanya Daud pada saat dia sendiri, apa yang terjadi? Batsheba yang terjadi. Temptation yang terjadi, salah jalan yang terjadi. Saya di hal kecil ini tanpa sadar yang saya tertolong adalah kerjaan. Saya menggabungkan semuanya. Karena itu mereka bagian hidup saya. Artinya gini, orang di kantor saya itu tahu saya bergereja, saya aktif di gereja dan lain-lain. Orang di kantor saya semua tahu saya punya istri dan anak. Semua, saya don't mind kadang-kadang lagi di jalan misalkan ada tim saya segala macam itu istri telepon sama anak saya don't mind untuk angkat. Mereka belajar untuk saya kenalin sana. Orang gereja saya, semua komsel saya dan lain kalian semua tahu saya bekerja di mana, dengan posisi apa dan aktifnya sebagai apa. Kalian tahu, sebagian besar dari kalian tahu cerita saya sama istri saya dan hubungan dengan saya dan keluarga dan lain-lain. Semakin saya berusaha involve everyone, semakin saya belajar untuk jadi diri saya apa adanya di semua aspek. Kenapa gue mesti tutupin? Wong semua udah tahu. Betul ya? Ketika saya di kerjaan, karena mereka tahu saya aktif di gereja, ya gue mesti bener. Iya dong, kalau nggak nanti mereka ngomongnya nggak enak. Ya karena gue mesti belajar bener. Kalau gue salah gue mesti ngomong sorry. Meskipun saya pemimpin deh. Saya mesti belajar ngikutin firman Tuhan dalam pekerjaan saya. Kenapa? Karena mereka tahu saya di gereja. Sama orang yang ketika saya di gereja, saya harus tunjukin saya kerja dan lain-lain. Kenapa? Saya bukan cuma aktif di gereja, yang penting saya ada terus setiap kali 24 jam. Apapun kalian butuh saya ada. Enggak, jawabannya enggak ada. Saya enggak selalu ada. Tapi saya juga mesti bekerja dan lain-lain supaya yang lain juga tahu. Oh, I have to lead by example. Jangan sampai di gereja pelayanan saya aktif dan lain-lain segala macam, tapi di pekerjaan saya nggak perform well. Di keluarga saya nggak perform well. I need to be balanced in everything. Makanya ketika kita justru malah gabungin kursinya, kita gabungin kursi-kursi ini, kamu jadi accountable sama hidup kamu sendiri. Kamu jadi belajar bertanggung jawab sama hidup kamu sendiri. Baru dari sini kita bisa belajar jadi orang yang lebih baik. Nggak bisa dari persatuan. Cuman satu-satu kursi, saya perbaiki deh, saya perbaiki lagi. Tidak bisa. Ketika kamu jadiin satu semuanya, kamu belajar untuk connect. Kamu belajar untuk involve them dalam kehidupan kamu. Kamu belajar percaya ke pasangan kamu untuk cerita. Yang punya pasangan, belajar pasangan kamu untuk cerita. Tahu kerjaan kamu ngapain. Cerita ke istri saya, kerjaan gini-gini, ada mesti kayak gini-gini semacam. Mungkinkah dia 100% bisa jawab karena dia bukan di bidangnya sama? Belum tentu. Belum tentu dia bisa kasih jawaban secara teknikal, tapi she needs to know. Istri saya suka ceritain saya, iya nih ada orang bikin baju, bagusannya mana? Gak tahu coy, gak tahu mana bagusan, gak ngerti pekerjaannya. Tapi when you involve them, you jadi lebih accountable. And that helps me a lot. I hope it helps you guys as well. Gitu loh. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 ini ayat terakhir. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Boleh saya undang tim Praise and Worship? Maju ke depan. Maaf. Saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Ya. Di sini
1 Tesalonika 5 tadi saya di 16-18 bilang gini, bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukurlah. Saya tahu ini hal yang hari ini kamu dengar mungkin terdengar kayak basic, simple dan lain-lain. Tapi mempraktekkan itu sama mau menggabungkan ini dalam kehidupan kita. It takes more than just a decision of one day. Itu setiap hari. Setiap hari untuk accountable bahwa di kerjaan saya harus bawa nama Tuhan di kerjaan saya. Di keluarga saya mesti bawa Tuhan di keluarga saya. Di gereja jelas, saya mesti bawa Tuhan. Dimanapun saya berada, di finansial saya mesti bawa Tuhan. Kalau kita sibuk, yang kayak tadi, simple banget. Hey Tuhan jaga gue ya. Kalau ada masalah, you pray, you worship and everything. Tapi waktu kerjaan, sorry, gue ada lebih pengalaman. Itu yang tanpa sadar kita lakukan, bener gak? We got more experience, we rely on our experience. Kita jawab terus, kita makin pintar dan lain-lain segala macam. We do that, tapi kita lupa Tuhannya di mana. You need to put God, we need to put God in every center, di dalam center, in every aspect in our life. Dari situ baru semua aspek kehidupan kita terpancar. Tapi sama, apa yang kita bawa ke Tuhan gak bisa satu-satu. Tuhan hari ini urus keluarga, itu kayak based on conditions kan. Tuhan hari ini urus keluarga saya, hari ini urus financial saya, hari ini urus apa? Bring everything, every single thing ke Tuhan. That's the only way to do it. Yeah, I hope dari hari ini, I know short message, tapi saya percaya bahwa if you want to understand more about made for more, bahwa kita diciptakan lebih, you need to get connected. This is very important. You need to get connected. Siap yang pelayanan di tempat ini, I'm gonna call you what? Kalau kamu pelayanan di tempat ini, gak cukup kalau saya akan melayani ketika saya dijadwal. Saya akan mengerjakan sesuai apa yang saya dijadwal. No, gak cukup. You need to build more relationship with the people. Bukan cuma yang di gereja, di rumah kamu, dimanapun kamu berada. You need to bring your ministry ke segala praktek aspek kehidupan kamu. Buat yang belum tertanam, maksudnya artinya hari Minggu datang tapi kamu belum punya home, I encourage you, find a home. Cari komunitas benar-benar yang kamu bisa dekat. Kenapa? Karena gak cukup kalau kamu cuman denger hari ini. Pastor Sidney Mohede bisa datang di hari Rabu malam saya super bersemangat, Kamis you go downhill ketika ada situasi yang gak enak. Gak cukup. You need a home. You need some people that you are accountable. Ada teman yang kamu bisa percaya. So when you are down, ada orang yang bisa bilang kayak, yeah, you know what, it's gonna be fine. Everyone needs that. Dan ketika kamu lagi menang, kamu di posisi yang kuat, kamu juga bisa bantu teman kamu yang lemah. Itu baru flow-nya Tuhan ngalir terus. Kalau kita cuman kayak oke, tergantung ember ya, pokoknya kita terima aja terus, kita tungguin terima tanpa kasih, mentok. Gak akan belajar lagi. Kayak waktu kamu ngalirin terus, apa yang kamu dapat kamu bisa bagi, apa yang kamu kurang ada orang lain yang bisa bagi. When you have that community, when you have that home, itu baru kita bisa bertumbuh semuanya. So today if you don't have a home, please come, you can ask me, ask Ivan, atau siapapun. I encourage you to find a home. Kalau di gereja ini, sorry, home-nya gak cocok sama saya gak nyambung. Find a home somewhere else. I don't mind, but what I mind, yang penting kalian tertanam, berkomunitas, dan bertumbuh sama Tuhan. Gak cukup cuman di hari Minggu. Gak cukup cuman saya puasa seminggu loh. Tidak akan cukup. You need to do this daily until the end of your days. Ya, boleh aku undang semua untuk bagi berdiri, gonna worship.